dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saya loncat saja. Kata Bu Hamka, apa arti Tuhan? Tuhan ialah yang menurut naluri manusia wajib dipuji-dipuja. Jadi Tuhan menurut naluri manusia nih. Jadi Bu Hamka mengajak kita mencari jejak Tuhan di dalam naluri manusia. Apa sih Tuhan itu? Adalah yang wajib dipuji-dipuja. Disembah, disanjung. Nah, itu katanya. Yang kedua, kata Bu Hamka, membantu kita mencari jejak-jejak Tuhan dalam fitrah manusia. Tuhan itu ialah kekuasaan tertinggi yang mutlak, yang diakui adanya oleh akal manusia yang sehat. Jadi dari sisi kekuasaan, tadi pujian, sekarang kekuasaan. Ini bagaimana lihat Buya Hamka menanamkan daya rasa bertuhan melewati ritme ayat kursi ini. Tadaburnya menarik. Ya, saya pandu. Memang kalau baca tafsir Al-Azhar cuma sekedar baca kayak baca terjemahan, nggak pakai tadabur, nggak dapet. Karena Buya Hamka jelas-jelas memilih diksi dan kalimat ini runut berdasarkan ayat. Lanjut nih. Dia tidak dapat ditangkap oleh panca indera dan tidak terlihat oleh mata. Tetapi akal murni manusia mengakui akan adanya kekuasaan tertinggi itu. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Bekas perbuatannya inilah yang membuktikan bahwa dia ada. Jadi untuk membuktikan adanya Allah adalah lewat jejak bekas perbuatannya. Bertambah mendalam pengetahuan dalam segala segi, bertambah jelas adanya peraturan dalam alam ini. Jadi ilmu pengetahuan itu menyertai logika tauhid. Jadi biasanya semakin cerdas orang itu, semakin kuat tauhidnya. Semakin logik berpikir seseorang biasanya semakin kuat tauhidnya. Kalau orang gak kuat logikanya kayak apa? Dikit-dikit setan gitu. Itu orang malas mikir, orang logika lemah. Ya, lanjut nih. Akal manusia membuktikan adanya akal raya. Nah gitu. Ini bahasa Buya Hamka. Akal manusia membuktikan adanya akal raya. Jadi akal semesta. Gitu. Akal agung katanya. Jadi alam ini media untuk mengenal Allah yang agung. Lewat akal itu. Di bahan mikirnya si akal, inputnya si akal. Kecil rasanya manusia di hadapan akal yang agung itu. Jadi dia belum menyebut nama Tuhan nih. Jadi ciptaan Allah ini dianggap sebagai akal agung. Kalau punya akal. Sehingga akhirnya ahli filsafat keagamaan sampai kepada kesimpulan akal atau logika bahwa ini kesimpulan para ahli filsafat, bahwa yang ada itu ialah ilmu. Maka ilmu adalah salah satu dari sifatnya dan namanya. Nah, masuklah Buya Hamka nih. Ya'lamu ma baina aydihim wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi Buya Hamka berusaha membantu kita melogikakan ayat kursi sehingga punya daya rasa bertuhan secara secara akli. Tapi berdasarkan dalil nakli. Nah ini menarik nih. Biasanya kan kalau penceramah itu baca nakli baru ke akli. Nah Buya Hamka menawarkan dalam tafsirnya itu dipuaskan dulu akli manusia, baru nanti ke nakli. Logikanya. Kata dia, maka terdapatlah di dalam yang diadakannya itu hidup. Terdapat hidup dari semua yang diciptakan itu. Maka timbullah kesan bahwasanya segala yang hidup ini
baik manusia dengan akalnya, nabatat, tumbuh-tumbuhan dengan kesuburannya, maupun hayawanat, binatang-binatang dengan nalurinya, semuanya itu hidup. Akal baru hidup. Pasti diberi hidup oleh yang sebenar hidup. Sampailah di sini Al-Hayyu. Lanjut. Dalam akal mencari-cari itu datanglah tuntunan ayat ini. Nah, ketika ayat mencari, akal ini kemudian bekerja dan mencari, datanglah ayat ini. Yang ada itulah Allah. Jadi yang disebut wujud ada itu adalah ya Allah pada hakikatnya. Tidak Tuhan. Artinya tidak ada yang patut dipuja, disembah, dimuliakan melainkan Dia. Sebab tidak ada yang berkuasa seperti Dia. Siapa Dia? Yang hidup, yang berdiri sendirinya. Al-Hayyul Qayyum. Sekarang mustahil. Mustahil berarti tidak serupa dalam akal. Bahwa segala yang didapati hidup ini adalah hidup dengan sendirinya. Ini mustahil. Mustahil bagi akal kalau ada yang hidup dengan sendirinya. Ini menarik nih. Menjelaskan ayat kursi pakai filsafat. Atau dia hidup, tetapi hidupnya itu berasal dari tidak apa-apa. Atau bersumber dari yang mati. Nggak mungkin. Jadi hidup tidak berasal dari sesuatu apapun, nggak mungkin. Atau hidup berasal dari yang mati, tidak mungkin. Nah, kecuali manusia. Kecuali makhluk, pasti dimulai dari mati. Alladzi khalaqal mauta baru al-hayah. Bahkan kematian bagian daripada kehidupan manusia. Menarik nih. Jadi sahabat, saya sedang mengantarkan, mungkin sudah banyak lupa orang Indonesia tentang tafsir Buya Hamka. Saya juga lagi belajar lagi nih, sambil sedikit menyampaikan metodologinya. Nah ini buat para mahasiswa yang membuat tesis, membuat disertasi, bolehlah sedikit ambil ilmu dari sini. Lanjut ya. Itu tadi tentang mustahil. Nah sekarang, boleh untuk mengetahui ini kita pinjam perkataan Sokrates. Kenalilah dirimu. Nah ini Sokrates dalam filsafatnya memang bermula dari mengenal diri. Apa kata Buya Hamka? Dan boleh kita meminjam perkataan pelopor ahli filsafat modern, Descartes. Apa? Kalau Descartes alirannya. Kalau Sokrates kenali dirimu, Descartes bilang, aku berpikir, sebab itu aku ada. Descartes. Jadi kalau nggak mikir berarti ma'dum, Adam. Jadi kamu tidak ada. Maka berpikirlah sejak bangun tidur. Kalau mau jadi orang ada. Ini agak berat, tapi nikmati saja ya. Lanjut. Aku berpikir, sebab itu aku ada. Ini para filosof kan kasihan mencari yang namanya disebut ada itu apa sih? Dia mikir, akhirnya kesimpulannya ya ada itu kalau berpikir, tidak ada itu kalau tidak berpikir. Kasihan nih filosof ini. Dan boleh kita lanjutkan kepada kata ahli agama. Nah sekarang ahli agama, filsafat agama berarti kan? Barang siapa mengenal dirinya, niscaya kenallah dia akan Tuhannya. Nah, jadi 3 pandangan nih, Sokrates, Descartes, dan filsafat Islam. Apa kalau Sokrates? Kenali dirimu. Kalau Descartes, aku berpikir karena aku ada. Kalau filsafat agama, kenalilah dirimu, ya. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya dia akan kenal Tuhannya. Menarik nih, 3 pintu pemikiran. Kita hidup dan alam sekeliling kelihatan hidup. Niscaya hidup yang ada ini adalah bersumber dari hidup yang sebenar hidup. Allah itulah yang hidup. Atau boleh diteruskan begini. Allah itulah hidup. Dia berdiri sendirinya. Artinya, dia tidak bersekutu dengan yang lain. Sebab persekutuan adalah alamat dari kelemahan.
kedua atau ketiga yang bersekutu, makanya bersekutu ialah apabila kedua atau ketiganya lemah berdiri sendiri-sendiri. Maka yang sanggup berdiri sendiri itu dialah yang Allah. Al-Qayyum. Kita ini hidup. Kesadaran kita akan adanya diri kitalah yang menunjukkan bahwa kita hidup. Jadi kita sendiri sebetulnya yang menyadari keberadaan kita untuk membuktikan kita hidup. Kemudian kita coba menoleh kepada alam yang ada sekeliling kita. Kepada tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan. Pada berbagai buah-buahan dan berbagai rasanya. Ada mangga, ada rambutan, ada durian, ada jeruk, berbagai ragam. Semuanya tumbuh dalam setumpak tanah. Tanah yang diisapnya tempatnya hidup. Tanah yang itu juga air hujan yang turun pun air hujan yang itu juga. Bahkan angin yang berhembus sepoi-sepoi pun yang itu juga. Mengapa semuanya itu jadi hidup dan masing-masing membawa rasa sendiri-sendiri serta warna sendiri-sendiri? Menarik nih. Tanah itu juga, hujannya itu juga, anginnya itu juga, tapi rasanya beda, warnanya beda. Dari sumber yang sama. Mengapa jeruk yang asam pahit berdekat tumbuh dengan nanas yang manis? Kadang-kadang buah yang masih mengkal bercampur dan bertambah masak dan ranum menjadi manis rasanya. Apakah semuanya itu terjadi atas kehendak hidup dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri? Hasil permusyawaratan mereka? Pembagian tugas antara jeruk sama nanas gitu? Ya. Niscaya mustahil. Nah, sekarang lanjut, nggak apa-apa ya? Ya, terus. Menikmati. Menikmati. Dokter menikmati nih, awam nih kasihan. Tapi nggak apa-apa lah ya, dinikmati. Kita seperti diajak jalan-jalan melihat pohon. Ya, seperti ketemu Buya Hamka terus kemudian ini lihat pohon nih gitu. Jadi baca tafsir Al-Azhar itu rekreasi sebetulnya. Ya benar. Kita lanjut ya. Sekarang kita lihat ikan yang hidup di air tawar atau ikan darat dan yang hidup di air asin atau ikan laut. Kita pindahkan ke dalam akuarium, kita lihat pagi dan petang. Alangkah tentram ikan-ikan itu hidup di dalam air. Padahal kita sendiri tidak sanggup pindah buat hidup di dalam air itu. Para ahli dapat mengatakan bahwa karena adanya insang pada ikan, ikan pun sanggup hidup dalam air, tidak sanggup hidup di darat. Mengapa para ahli itu tidak membuatkan insang kepada manusia sehingga manusia dapat hidup di dalam air? Karena bumi itu sudah terlalu sempit buat tempat berkelahi. Kalau sekarang ada yang berminat pindah ke Mars. Ya? Iya. Menarik nih. Ikan yang hidup di dalam air asin sekali-kali tidak akan pernah asin. Setelah ikan itu mati, barulah dia dapat dijadikan ikan asin. Namun selama dia masih hidup di dalam air yang sangat asin, dia sendiri selamanya tidak akan asin. Seorang penyelidik kuman duduk dengan tekun di hadapan mikroskopnya, melihat dan meneropong seekor tangau atau tuma atau kutu. Ternyata tungau, tuma, dan kutu yang amat kecil itu, setelah dibesarkan dengan mikroskop, rupanya mempunyai hati dan jantung juga. Mempunyai mata dan telinga juga. Dan bentuk bikinannya tidak kurang dahsyatnya dengan alat-alat yang terdapat pada gajah. Orang-orang telah mempelajari ilmu hayat di dalam satu universitas atau fakultas yang khusus mempelajari itu. Orang hanya dapat mengetahui serba-serbi keganjilan hidup pada segala yang hidup itu. Akan tetapi, di belakang pengetahuan tentang keadaan hidup, orang belumlah dapat memecahkan apakah hakikat hidup dan dari mana datangnya hidup. Orang akan sampai kepada satu pertanyaan. Segala keganjilan hidup yang terdapat itu mungkinkah terjadi dengan sendirinya? Apakah ada asal-usulnya? Kalau ada asal-usul hidup, mungkinkah asal-usul itu mati? Artinya, mungkinkah timbul yang hidup dari yang mati? Tentu tidak mungkin. Disinilah permulaan sampainya pikiran kepada Al-Hayyu. Nah, Mantap. ya, sampailah ke Al-Hayyu.
kepada hidup yang sebenarnya hidup. Kepada hidup yang sebenarnya hidup. Dialah sumber segala kehidupan yang sebenarnya. Dialah Tuhan. Dialah Allah. Tidak ada yang sebenarnya hidup, melainkan Dia. Ini karena segala yang kelihatan hidup ini bersumber dari hidup itu dan kembali ke dalam hidup itu. Maka hidup yang sebenarnya hidup itu tidaklah pernah merasai mati. Dia hidup terus. Al-Qayyum berarti yang berdiri sendirinya, tidak bersandar atau bergantung kepada yang lain. Sebab yang lain seluruhnya adalah makhluknya. Yang lain ini ada juga, tetapi karena Dia yang menghidupkan. Yang lain hanya bisa berdiri karena Dia yang mendirikan. Baru masuk Buya Hamka nih ke dogma-dogma. Berkatalah Mujahid, Al-Qayyum ialah yang berdiri sendiri-sendirinya, sedangkan yang lain adalah bergantung kepadanya. Berkata Rabi, Al-Qayyum ialah bahwa Dia yang menciptakan segala sesuatu, Dia yang memberi rezeki, dan Dia yang memelihara. Berkata Qatadah, Al-Qayyum berarti memberi ukuran kekuatannya dan rezekinya. Berkata Ibnu Arabi, Al-Qayyum berarti pengatur pendeknya. Al-Qayyum ialah yang mutlak berdiri sendiri, tidak bergantung kepada yang lain. Dia yang menegakkan segala yang ada ini, sehingga tidak terupa pada akal adanya sesuatu atau tetap adanya kecuali dengan Dia. Lantaran itu sifat Allah Al-Qayyum itu disebut sebagai salah satu rangkaian Ismullahil A'zam. Saya baru saja menjelaskan tentang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dari tafsir Al-Azhar.